cara memilih merpati yang bagus. Nah, di sini ada yang bertanya ya, Bang, gimana sih cara memilih merpati yang bagus? Nah, di sini saya akan bagikan pengalaman pribadi saya, cara memilih merpati yang bagus. Namun setiap penghobi, setiap pengalaman itu tentunya pasti berbeda-beda. Nah, di video kali ini saya akan bagikan gimana cara memilih merpati bagus. Ciri-cirinya, teman-teman. Jadi, merpati bagus itu memang memiliki ciri-ciri. Jadi, ada beberapa merpati itu yang berkualitas, yaitu memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya apa saja sih? Oke, yang pertama itu kalau pengalaman saya, ciri-cirinya ya merpatinya berterah, teman-teman. Itu nggak bisa dipungkiri ya, merpati berterah itu kebanyakan merpatinya bagus-bagus. Namun tidak semua merpati berterah pun memiliki kualitas yang bagus. Banyak sekali merpati-merpati yang di pasaran pun banyak. Apalagi kalau kita sudah jeli nih memilih merpatinya, kita udah pandai, udah berpengalaman tentang memilih merpatinya, otomatis dengan sangat mudah kita itu mendapatkan merpati bagus. Namun di video kali ini kemungkinan ini masih pemula. Jadi untuk para pemula itu nggak tahu ciri-ciri merpati bagus itu seperti apa. Nah, yang pertama yang harus kalian ketahui, ciri merpati bagus itu kita lihat dari tongkrongannya, teman-teman. Tongkrongan itu apa sih? Tongkrongan itu ketika merpati itu sedang berdiam diri, sedang bekur. Tongkrongannya biasanya merpati yang bagus itu tongkrongannya gagah, terus berwibawa, terus garang, terus sangar. Itu belum kita megang, belum kita nyentuh. Tetapi sudah kelihatan merpati tersebut itu tongkrongannya itu udah kelihatan mewah. Terus setelah itu, setelah kalian sudah memilih merpati yang tongkrongannya dengan tongkrongan yang bagus, gagah, dan mewah, kita lanjut ke bagian kepala. Nah, di sini saya akan contohkan, ini ada merpati saya ini. Nah, ini namanya itu si Putra Petir. Wih, ini cuman posisinya lagi giring. Terus dari kepala. Nah, inilah ciri-ciri merpati yang bagus nih. Tapi ini khusus merpati balap ya. Tuh, cirinya seperti ini nih. Nah, kepalanya seperti ini. Jadi kepalanya itu bagian atasnya itu tinggi, terus ke bawah atau ke belakang dia lebih rendah. Terus bagian paruhnya itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu kecil, sedikit runcing. Aduh, ini berontak terus, nggak mau ya, nggak mau di review. Saya contohkan. Nah, ini saja nih si Raja Pukul, sama saja nih teman-teman. Jadi ketika saya memilih merpati itu seperti ini. Nah, inilah ciri-ciri merpati bagus. Nah, kelihatan dari mukanya, si muka merpati ini, dia nampaknya itu sangar, gagah, seperti serem gitu ya. Nah, dari muka saja udah kelihatan, dari kepala sampai paruh. Nah, terus ujung paruh sininya nih, ujung bagian atas, ujung itu melebihi paruh bawah. Jadi agak bengkok seperti ini. Namun runcing. Tetapi runcing ya, tuh. Terus ke hidung. Hidung biasanya jangan cari yang besar, carilah yang agak tipis. Maksud dalam artian tipis itu menyesuaikan bentuk dari hidung. Jadi kan ini kan nggak terlalu besar nih. Bagian hidung tuh ini nih, teman-teman, yang ada putih-putihnya, biasanya kemerah-merahan. Nah, itu kalian harus pilih merpati dengan ciri tersebut. Karena biasanya memiliki mental tarung yang bagus seperti ini nih. Mentalnya itu bagus. Terus bagian leher. Nah, bagian leher, jika kalian menemukan merpati dengan ciri seperti ini, tidak terlalu panjang, tidak terlalu kecil juga. Nah, pilihlah merpati seperti itu. Karena dengan lehernya tidak terlalu panjang, tidak terlalu besar, itu adalah ciri-ciri merpati bagus. Nah, penampakannya seperti ini. Nah, terus kita lanjut ke bulu merpatinya. Carilah bulu merpati yang halus dan nyutra. Nah, itu bisa kalian pegang. Jadi dipegang itu dirasakan seperti ini. Merpati yang bagus itu bulunya ini halus. Biasanya kan ada nih merpati yang bulunya itu agak
kusam, terus ketika dipegang itu nggak licin. Nah, jangan dipilih, tetapi pilihlah merpati yang dengan bulu halus. Nah, seperti ini bulunya itu halus, lembut. Terus lapisan lilinnya itu agak tebal. Kelihatannya itu kering, teman-teman. Nah, terus juga bisa ditandai dengan kita beri air. Nah, biasanya air itu tidak mampu membasahi si bulu merpati. Nah, itulah ciri-ciri merpati yang bagus dari bulu, dari segi bulu. Terus warna juga ini memiliki peranan penting. Jadi pilihlah merpati yang warnanya itu benar-benar dominan. Jadi nggak tanggung, jadi nggak kadang ada merpati yang tidak jelas atau kurang pekat. Nah, itu jangan, biasanya kurang. Tetapi dengan merpati yang kualitas warnanya bagus kayak hitam sekalian, kalian harus memilih yang benar-benar warnanya itu menonjol. Nah, itu dari segi warna dan bulu. Terus dari sayapan. Ini merpatinya lagi pada giring. Nah, untuk sayapan, carilah pertama itu lidinya dulu ya. Lidinya itu harus kuat. Nah, lidi itu di bagian tengah sini nih, seperti kayu, kayak sapu. Nah, carilah lidi yang kuat dulu pertama. Biasanya yang kuat itu biasanya dia mampu menghembuskan angin dengan kuat dan kencang sehingga menambah laju si merpati. Nah, itu bagian lidi, bagian sayap di lidinya. Terus bagian ujungnya usahakan jangan yang keras. Nah, seperti ini. Dia tuh agak nendang ya, nendang namun cepat, tidak terlalu lembek. Tapi ada yang keras banget, teman-teman. Ada yang bahkan kayak agak susah Nah, kalau yang agak susah itu biasanya kurang. Nah, untuk ciri-ciri merpati bagus, dia ini di sininya lentur bagian ujungnya. Nah, terus setelah itu gimana lagi sih cara memilihnya? Nah, dengan pegangan. Nah, biasanya kan kalian itu memegang merpatinya. Merpati yang bagus itu dipegang saja udah nyaman di tangan. Nah, itulah ciri-cirinya. Dipegang seperti ini aja nih udah enak banget di tangan, itu berasa kayak dagingan, itu penuh. Nah, itulah merpati yang dengan ciri yang bagus itu seperti itu. Jadi jarang sekali merpati yang bagus itu memiliki dagingan yang tidak enak dipegang. Rata-rata merpati yang pegangannya enak itu memiliki kualitas yang bagus. Itu dari pegangan. Itu carilah tulangan yang agak panjang. Tulangan itu seperti ini. Tulangan ini dari sini ke sini itu panjang. Dari sini ke sini panjang. Nih, sini panjang melebihi jari telunjuk ataupun jari tengah orang dewasa. Lebih panjang itu lebih baik. Nah, untuk dagingan di sini, cuman kalau dagingan itu berbeda-beda. Antara merpati yang sudah dilatih dan belum itu biasanya berbeda. Kalau merpati yang sudah dilatih atau sedang dilatih biasanya dagingannya itu bintik-bintik di sininya. Ada bintik-bintik kecil kemerah-merahan. Tetapi kalau merpati yang belum dilatih kayak merpati di pasar itu bisa ditandai dengan dagingannya itu harus kenyal. Kita bisa mencubitnya nih. Di bagian sini kita cubit aja sedikit. Nah, biasanya kalau yang kurang bagus itu agak kasar. Kita cubit aja dia kasar, seperti bukan kulit. Namun ketika kalian dapat merpati yang berkualitas bagus, kita cubit seperti ini pun dagingannya tuh enak, kenyal, seperti karet balon. Jadi dicubit ya, harus dicubit terus dirasakan dikenyal-kenyal seperti ini. Nah, itu mirip dengan kulit kita nih. Jadi mirip. Nah, ada yang merpati yang kualitasnya jelek itu biasanya kering, ketika dipegang itu kayak berasa bukan kulit. Nah, kalau kayak gitu jangan diambil atau jangan dipilih. Itu bukan dari ciri-ciri merpati yang bagus. Nah, kalau kalian dapat kulitan yang bagus, kenyal, nah kalian harus ambil. Merpati yang bagus itu biasanya tidak terjangkau oleh tangan seperti ini. Bukan berarti dia gemuk atau gendut, bukan ya, kebanyakan lemak, bukan. Tetapi melainkan memang bawaannya. Jadi bagian pinggangnya itu memiliki kepadatan. Jadi agak susah dijangkau oleh tangan. Nah, seperti ini nih, tuh. Jadi ada jeda atau ada ruang
kurang lebih ya 1 sentian lah, 1 senti sampai 1,5 sentian nih di bagian sini. Ini menandakan merpatinya itu memiliki kualitas tembaknya keras. Jadi jarang sekali merpati yang tepos itu memiliki tembak keras. Terus merpati yang tidak penuh, tidak padat bagian pinggangnya itu jarang sekali berkualitas bagus. Nah, terus lanjut ke bagian ekor. Nah, ekor tentunya sudah umum ya. Ekor harus yang menyatu. Nah, menyatu itu jadi seperti ini. Nah, ada yang merpati itu bagian ekornya ketika dipegang dia mekar atau ngebuka. Nah, kalau yang seperti itu jangan kalian pilih. Tetapi pilihlah merpati yang ketika dipegang itu seperti ini. Cuman ini kan lagi giring, jadi ya kondisinya seperti ini, dia berontak terus. Nah, nyatu itu seperti ini, jadi kayak seolah-olah itu satu ekor, satu sayap tuh. Seperti ini. Ini nggak mau diam. Nah, terus lanjut lagi ke bagian sapit udang. Nah, gimana sih sapit udang merpati yang bagus itu? Yang bagus itu ya menurut versi saya. Jadi untuk tingkat kerenggangannya itu kurang lebih paling lebar itu 1 senti kalau menurut saya. Nah, paling bagusnya itu kalau di merpati balap itu 0,5 senti atau setengah senti. Yang bagusnya, nah kayak ini setengah senti. Nah, terus ketika dipegang itu, kita pegang, tapi jangan ditekan ya, dipegang itu bagian sapit udang itu memiliki kekuatan yang sangat bagus. Jadi dia ketika kita tekan sedikit pun dia tetap pada tempatnya. Jadi seolah-olah seperti besi. Nah, seperti ini kita rasakan, oh ini berarti kenceng. Jadi kayak kokoh, kayak betonan atau kayak cor-coran seperti itu. Nah, itu merpati yang ciri-ciri merpati yang bagus itu seperti itu. Jadi bagian sapit udangnya itu memiliki tingkat kekencangan atau ketebalan itu sangat kuat. Jadi enggak lembek, enggak kecil. Jadi kalau di merpati balap itu tidak runcing. Ada merpati yang runcing banget, cuman lentur. Ada yang memiliki tembaknya bagus, jedor. Itu kemungkinan dari terahnya. Namun kalau kita kan nggak tahu nih terahnya gimana. Semua membeli merpati di pasar itu kita pengen tahu cara memilih merpati yang bagus itu gimana. Ya caranya seperti itu, harus yang tebal. Tebal itu dalam artian bukan tebal banget ya. Jadi maksudnya dia itu runcing cuman nggak seperti jarum. Jadi jangan nyari yang runcing seperti jarum. Kalau runcing seperti jarum itu kurang. Kenapa harus sapit udangnya tebal? Karena ini untuk ke landing ke betina, tembaknya jedor sekali itu tidak mengalami kesakitan ataupun patah. Jadi minimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Begitupun merpati ini ada. Ini juga sama, keras, tebal. Nah, jaraknya ini 1 senti. Kalau yang ini kurang lebih 1 senti. Nah, kalau yang tadi itu 0,5 senti. Nah, kalau raja pukul kurang, dia terlalu rapat. Nah, makanya dia nggak ada tembak untuk si raja pukul. Nah, kalau ini tembaknya keras banget. Si putra petir juga keras banget. Di bagian mata itu kalau menurut saya semua jenis merpati mata apapun itu bagus. Karena merpati itu diberi anugerah oleh Sang Maha Kuasa itu penglihatan yang sangat tajam. Cuman di sini teman-teman harus perhatikan bagian mata letaknya. Jadi kalau untuk mata sih nggak jadi masalah ya. Kalau menurut saya yang penting matanya ada, terus bisa ngelihat udah. Cuman biasanya ada beberapa merpati yang sering juara itu memiliki mata yang sangar. Pil hitamnya itu responnya sangat cepat. Jadi ketika terkena sinar matahari, terus tidak terkena sinar matahari, dia cepat sekali responnya antara membesar dan terus mengecil. Nah, itu menandakan si merpatinya itu sensitif. Nah, jadi dia selalu waspada terhadap di sekelilingnya atau di lingkungannya atau di sekitarnya. Respon membesar dan mengecilnya cepat itu fungsinya untuk seperti itu. Ketika ada geburan, dia langsung respon, oh itu betina saya, langsung ngejar. Carilah mata yang bagian posisinya ini, teman-teman. Jadi bagian posisinya yang terpenting itu bagian posisi atau letak matanya. Jadi ada beberapa merpati yang mungkin jarang diketahui ya. Apalagi yang masih pemula. Ini juga saya dapat dari salah satu senior yang ada di kota Cirebon nih. Kalian itu ini kan mata seperti ini. Nah,
kita lihatnya jangan seperti ini, tetapi kita balik menghadap ke saya. Jadi berhadapan-hadapan seperti ini. Nah, ketika di hadapan seperti ini, bagian depannya itu usahakan menghalangi mata. Jadi matanya itu seolah-olah ada di dalam patok kepalanya. Nah, kalau ini kurang nih. Kenapa kurang? Karena dia agak keluar. Cuman ini bagusnya di bagian depannya, bagian depan sini, dia masuk ke dalam seperti ini. Cuman di bagian belakangnya dia agak keluar. Harusnya itu ke dalam semua. Harusnya. Nah, ini ya kurang nih kalau yang ini. Nah, tipikal seperti ini karena bagian kepalanya seperti koin ya, atau ngebulat nih. Ini nakal, teman-teman. Ini tipe-tipe petarung. Nah, untuk seperti ini. Nah, untuk bagian matanya itu jadi seolah-olah seperti tertutup bagian depan sini nih. Jadi kita lihatnya dari depan kayak gini. Jadi seolah-olah mata itu masuk ke dalam. Nah, terus di bagian sini kan ada kayak selahan nih. Nah, si merpati itu melihatnya dari sini, bagian sini. Nah, tujuannya seperti orang memakai helm. Jadi ada pelindungnya. Jadi bukan tidak terlihat, bisa melihat, cuman untuk menahan angin kencang ketika terbang kencang itu jadi tertutupi. Nah, tujuannya untuk mencari yang merpati yang bagus itu yang seperti itu. Jadi menambah laju si merpati. Berbeda dengan ada merpati yang keluar, teman-teman. Keluar dari ini itu kurang, kecepatannya itu kurang. Jadi bukan dari penglihatannya. Jadi mengurangi tingkat kecepatan. Nah, di sini yang banyak sekali yang khususnya pemula, dulu juga saya waktu belum ngerti itu bukan dari situ. Karena merpati itu menggunakan insting, terus diberikan penglihatan oleh sang pencipta itu ketajaman. Jadi jangan diragukan lagi kalau untuk mata. Masalah mata itu jangan diragukan lagi karena banyak sekali merpati-merpati juara itu yang matanya Jawa ya, atau mata asem, terus mata merah, mata kuning, terus mata ya masih banyak lagi lah. Banyak sekali teman-teman merpati-merpati dengan mata tersebut itu bisa juara. Jadi jangan dikasih patokan karena mata ini udah dari sananya itu udah dikasih atau dibekali dengan penglihatan yang sangat tajam. Jadi kalian itu harus mencari mata yang ke dalam. Jadi maksudnya ini kalau kita ini geser dari sini, tarik garis lurus kayak gitu, dia matanya itu nggak nyangkol ya. Nah, kita kan ibaratnya di sini, kita jalan dari depan ke belakang ke sini sampai ke belakang di gini, gesek ini tuh seolah-olah rata, jadi nggak menghambat. Nah, ini kan, nah gimana sih ya? Nah, gini tuh. Nah, ini kan masih ada benjolan. Cari yang agak, nah kita tarik dari sini ke sini. Nah, di sini di bagian matanya masih ada benjolan. Jadi matanya berarti masih keluar. Nah, cari yang agak rata. Nah, itu merpati yang bagus. Kalau merpati yang juaraan apalagi yang mahal itu matanya ke dalam semua. Nampak sangar. Ke dalam itu bukan berarti tertutup, tidak, teman-teman. Melainkan itu posisinya dia memang ke dalam, cuman bagian sininya itu seolah-olah menutupi bagian depannya, padahal tidak menutupi. Contoh, nah ini nih. Ini ada merpati si kliwon. Nah, ini ke dalam nih, ke dalam banget. Ini masuk banget nih. Nah, ini pas seperti ini. Jadi fungsinya itu untuk menambah laju. Jadi sama halnya kayak kita orang ketika mengendarai sepeda motor, kita tidak memakai pelindung mata, maka yang terasa itu akan pedih. Berbeda ketika kita memakai kacamata ataupun helm penutup. Nah, itu kita bisa melaju dengan cepat. Nah, tujuannya seperti itu. Terus kita lanjut ke bagian pangkal sini nih. Kita pegang. Nah, merpati yang bagus itu cirinya di sininya, pangkal sininya itu tebal namun berotot. Bukan tebal tapi tidak berotot. Ada yang di sininya tebal itu hanya tebal saja, tetapi bukan otot. Nah, carilah yang otot. Nah, cirinya gimana sih? Nah, cirinya kalau berotot itu agak keras. Jadi seperti kita memegang otot aja. Jadi ini tebal tapi keras gitu, kayak agak keras. Namun kalau yang hanya tebal saja biasanya kita pegang itu kayak kempes. Nah, itu jangan dipilih. Biasanya kalau dengan seperti itu dia terlalu banyak push up. Nah, jadi di bagian sini ototnya keluar cuman nggak dapet tenaganya. Hanya di otot saja, biasanya kebanyakan push up, jarang diterbangkan.
Nah, terus lanjut ke bagian sini nih. Kalian bisa megang ini seperti ini. Carilah yang pipih atau tipis. Tipis ini dalam artian bukan tipis banget ya, tetapi dia itu seperti gepeng namun agak lebar, tetapi ngecekung di bagian pas dipegang itu bisanya hanya dipegang. Kalau dilihat itu nggak bisa, harus kita pegang. Jadi seperti tipis namun ada benjolan. Jadi seperti kayak gini. Jadi di bagian sini kecil, di tengahnya itu kayak ngegelembung seperti anak gunung. Nah, carilah yang seperti itu. Cuman di bagian dalam sininya itu nggak ada dagingnya, bukan dagingnya. Jadi pipih namun terasanya itu seperti otot semua. Tapi kalau teman-teman kalau udah megang pasti kerasa lah. Kalian bisa bedakan. Nah, setiap merpati itu biasanya beda-beda. Bagian sininya nih, cari yang pipih atau gepengnya. Namun berotot. Cara memilih merpati yang bagus itu seperti itu. Cuman kalau saya pribadi biasanya saya lihat itu dari jauh, kalau sudah suka saya langsung pilih. Dari situ juga udah kelihatan merpati yang bagus itu. Ketika kita menyukai merpati tersebut pasti hasilnya itu akan bagus. Nah, kayak contoh ini merpati saya nih, dari warnanya juga udah kelihatan. Kalau merpati bagus itu biasanya dari warna juga sudah terlihat garang dan bagus. Aduh, ini berantem saja nih. Wih. Nah, oke teman-teman, mungkin segini saja video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat cara memilih merpati yang bagus. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.